Mami. Di sini saya sebagai mahasiswa STT Pelita Kebenaran, saya ingin mengadakan wawancara dengan gembala sidang saya, dan saya akan memberikan setiap pertanyaan kepada Mami mengenai tentang administrasi gereja yang ada di sidang FGS Taman Perwira, dan saya harap Mami boleh menjawab setiap pertanyaan yang akan saya ajukan. Dan pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimanakah prosedur untuk menjadi pelayan di gereja FGS Taman Perwira? Prosedurnya untuk menjadi pelayan itu, setiap mereka yang pertama harus menjadi jemaat yang setia dalam komsel. Kemudian kita ajak mereka masuk dalam sekolah sekolah, ajar kelas-kelas yang ada 5 kelas pemilihan. Station 1 tentang persekutuan, Station 2 kedewasaan rohani, Station 3 itu tentang pelayanan, dan Station 4 itu tentang penginjilan, dan yang terakhir Station 5 itu tentang pujian dan perubahan. Nah, kita minta mereka untuk mengikuti setiap kelas-kelas tujuan yang ada. Oke Mami, saya juga akan bertanya, di FGS Sidang Taman Perwira sebagai pelayan di gereja ini, apakah ada yang diberikan tanggung jawab langsung? Ya, tanggung jawab itu setiap pelayan semua ada menurut karunia yang mereka adalah karunia. Mari kita ajar mereka dalam Station 3 menemukan karunia mereka, dan kita berikan mereka tanggung jawab untuk mengerjakan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada mereka lah dalam pelayanan. Kalau mereka karunianya di dalam penginjilan, kita beri tanggung jawab untuk menginjili dan karunia-karunia yang lain. Dan selebihnya itu mereka juga harus tanggung jawab kepada panggilan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup mereka lah. Mereka seorang pelayan, jadi mereka harus bertanggung jawab mengerjakan panggilan yang Tuhan berikan kepada mereka dengan setia. Jadi mereka harus bertanggung jawab kepada gereja, ya, menjaga persatuan gereja, bisa menjaga juga tanggung jawab juga kepada tim. Kan kita ada tim, dia harus ada tanggung jawab. Ya, contohnya harus ada respon apabila ada praktis, ya harus ada respon. Bila kita mau buat praktis, jadi pelayan itu harus tanggung jawab lah untuk membalas chattingan itu. Dan sekiranya pelayan itu tidak boleh datang melayani karena mungkin dia sakit atau karena bekerja, ya sebagai pelayan yang bertanggung jawab, dia harus cari ganti yang lain sebagai bukti tanggung jawab. Bukan berarti kalau dia bekerja atau sakit dia terus lepas tanggung jawab, tidak. Dia harus tanya tim yang lain, bolehkah menggantikan saya karena saya bekerja. Nah, itu satu tanggung jawab, itu mereka harus kerjakan. Dan tanggung jawab kemudian, setialah kepada diri sendiri. Maksudnya ya setia pada diri sendiri, dia harus tahu bahwa dia itu orang yang dipilih Tuhan, pelayan Tuhan. Jadi dia harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri untuk mengerjakan bahwasanya dia itu pelayan Tuhan. Oke Mami, dan saya juga mau bertanya, apakah sebagai pelayan di gereja FGS Taman Perwira diwajibkan untuk terlibat secara langsung dalam memberitakan Injil? Ya, di FGA ya, semua FGA kita praktikkan ada 2, satu perintah agung dan amanat agung. Perintah agung itu dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, bahwasanya kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dan mengasihi sesama kita. Tidak ada hukum yang tertinggi atau terendah dalam 2 ini. Jadi harus sama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan yang kedua itu amanat agung. Amanat agung itu bahwa Tuhan berfirman di dalam Matius 28 ya, bahwasanya Matius 28 ayat 18 sampai 19, pergilah. Nah, pergilah beritakan Injil dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, jadi berdasarkan perintah dan amanat agung ini ya, kita wajibkan semua pelayan untuk
mempraktikkan. Jadi semua pelayan di MCA wajib untuk mengaji. Oke, Mami. Dan pertanyaan selanjutnya, di dalam gereja Taman Perwira, apakah ada tata cara ibadah yang digunakan? Ya, ada. Tata cara ibadah itu ada ya seperti gereja-gereja lainnya, cuma mungkin ada perbedaan lah. Kalau macam kita di ibadah MCA Perwira, ada setiap ibadah itu minimal kalau ibadah raya 2 jam, tidak lebih ya. Dan di dalamnya ada tata cara, ada worship, ada pujian penyembahan, ada pengumuman, ya, khotbah, dan selanjutnya persembahan, doa syafaat. Nah, semua ada tata caranya setiap gereja. Nah, di MCA juga ada. Oke, Mami. Saya mau bertanya sekali lagi, apakah tanggung jawab terbesar sebagai gembala sidang di FGS Taman Perwira? Oke, tanggung jawab kepala sidang itu yang luar biasa. Karena tanggung jawab kita harus beritakan Injil kepada semua orang yang kita layani, khususnya orang-orang Kristen yang ada di sekitar Perwira. Kita beritakan Injil, lalu tidak berhenti sampai di sana, kita muridkan mereka. Muridkan mereka dalam arti kata kita usaha menjadikan mereka menjadi murid sejatinya Tuhan. Nah, itulah tanggung jawab sebagai gembala. Nah, banyak sih sebenarnya. Di samping itu kita juga harus berdoa untuk mereka, pertumbuhan iman mereka, kerohanian mereka. Itu tanggung jawab kita lah. Tapi yang sudah mencakup lah memberitakan Injil, muridkan. Saya rasa kalau dijabarkan itu sangat luas ya, cuma itulah dia simpelnya. Oke, Mami. Dan pertanyaan yang terakhir saya mau bertanya ya, Mami. Di dalam tim pelayanan FGS Taman Perwira, apakah ada sasaran yang harus dicapai? Ada. Setiap seperti saya katakan tadi, di MCA kita ada kelas prioritas ya, station 1 sampai station 5. Jadi setiap station itu ada sasaran. Contoh tahun ini kita sasarkan yang mengikuti kelas pemuritan 101 sampai 501 itu 20 orang. Nah, jadi itulah sasaran kita yang harus kita kerjakan semaksimal mungkin. Seperti baptisan kita sasarkan 20 orang. Nah, itulah yang kita kerjakan. Jadi bagaimana cara kita untuk mencapai sasaran itu, kita jalankan proses pemuritan. Nah, seperti itu. Kita jangkau mereka, bawa mereka ke gereja, kemudian berikan dan galakkan mereka untuk ikuti. Adalah sasarannya. Oke, baik, Mami. Untuk setiap jawaban Mami, saya merasa puas dan saya diberkati, dan saya jadi mengerti bahwasanya di dalam setiap gereja itu memiliki perbedaan di dalam setiap administrasi, bahkan di dalam pemuritan, dan saya dapat terima apa yang Mami sampaikan. Terima kasih, Mami. Selamat berkati, dan saya harap dosen pengajar saya boleh puas atas wawancara yang kita beritakan. Terima kasih, Mami. Selamat berkati.